Berbekal laporan dari korban, pelaku penipuan dugaan investasi bodong Lucky Star berhasil ditangkap unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Pelaku ditangkap usai 2 kali pemanggilan pemeriksaan oleh penyidik dan langsung dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Barang bukti berupa laptop, CPU, gadget, buku tabungan dan dokumen yang berkaitan atas kasus dugaan penipuan investasi bodong ini diamankan dari tangan tersangka HS di kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Pelaku yang diketahui seorang wanita ini ditangkap usai menjalani pemeriksaan selama 2 kali di unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat setelah salah satu korbannya membuat laporan kepada pihak kepolisian. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Adi Wibowo mengatakan terhadap para korbannya, tersangka bermodus mengaku sebagai perwakilan investasi Lucky Star yang berasal dari negara Belgia. Dengan iming-iming menawarkan keuntungan besar sebesar 6% tiap bulan dan hadiah berupa mobil dan iPhone Max dari investasi trending forex perdagangan mata uang, tersangka mengelabui korbannya. Namun seiring berjalannya waktu, setelah 3 bulan korban mendapatkan keuntungan, profit dari keuntungan yang dijanjikan tak kunjung dibayarkan. Diketahui tak hanya satu, korban atas kasus investasi bodong ini diperkirakan mencapai 53 orang lebih dengan kerugian yang ditimbulkan mencapai 15 miliar lebih, di mana hasil keuntungan tersebut masuk ke rekening tersangka. Dari 2 orang tersebut, mereka menyampaikan pernah mendapat keuntungan sebanyak 6 kali. Pelapor satunya sebanyak 4 kali. Ya. Di mana iming-iming yang diberikan bahwa pemberi dana ini akan diberikan keuntungan 4-6% sebulan. Padahal itu tentunya bisa dibilang tidak masuk akal gitu ya metodenya. Karena bunga bank untuk deposito saja setahun 4-6%. Jadi itulah mungkin yang menjadi daya tarik dari kegiatan investasi bodong ini sehingga cukup banyak korban yang dirugikan. Sementara itu, Ketua Satgas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Tobing menegaskan bahwa trending Lucky Star ini telah ditetapkan sebagai investasi ilegal yang tidak mempunyai izin perdagangan forex sejak September 2020 lalu. Apa yang perlu kami sampaikan adalah bahwa ada 2 hal. Pertama, kepada para pelaku ya yang saat ini juga tetap masih menawarkan investasi ilegal, bahwa Anda cepat atau lambat ya memang akan masuk proses hukum. Kami sangat menyadari bahwa kegiatan-kegiatan investasi bodong yang saat ini masih berada di masyarakat ini ulah para pelaku yang memang sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu kami menghimbau para pelaku-pelaku yang lain agar menghentikan kegiatan-kegiatan seperti ini karena merugikan masyarakat. Yang kedua, bagi masyarakat kita ini menjadi pengalaman berharga tentunya, bahwa penawaran-penawaran investasi legal dengan menawarkan imbal hasil tinggi, cepat kaya, cepat dapat uang, cepat dapat mobil, dapat rumah, ini adalah kegiatan yang cenderung merupakan penipuan. Oleh karena itu masyarakat perlu belajar dari berbagai pengalaman investasi bodong yang terjadi yang ditangani kepolisian untuk lebih sadar, waspada, jangan cepat percaya pada penawaran investasi yang menggiurkan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Sementara itu, pelaku mengaku hasil dari keuntungan tersebut ia gunakan untuk membeli rumah dan mobil. Bikin gambar-gambar. Bikin gambar-gambar. Gambar-gambar dari mana Mbak? Google. Dari Google ya? Dari Google Mbak edit. Kemudian Mbak share di mana gambar-gambar? Di WhatsApp. Oh Mbak sebarkan lewat WhatsApp ya, media sosial. Kemudian banyak yang tertarik. Banyak ya? Itu bergabung banyak ya? Kebanyakan kenapa? Uangnya buat apa? Uangnya yang sudah tertampung itu? Buat apa? Beli apa gitu? Enggak Pak. Buat di bayar profit juga. Bayar apa? Baru? Bayar profit kan. Oh dikembalikan ke mereka dalam bentuk profit gitu ya? Tapi kan ada keuntungan dari yang itu dibuat apa? Hidup aja Pak. Pakai untuk kebutuhan hidupnya Mbak. Polisi sendiri masih mendalami adanya dugaan praktik pencucian uang dan adanya tersangka lain yang terlibat dalam pusaran kasus tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijebloskan ke jeruji penjara Polres Metro Jakarta Barat dengan jeratan pasal 378 dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana selama 4 tahun penjara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.